ada perdebatan Ahlus Sunnah kalian Mu'tazilah. Soalnya sejak awal mengapa sampai disebut ilmu kalam kan gara-gara polemik paling rame ini temanya tema ilmu kalam. Yaitu kalamnya Allah itu qadim apa? Kudus. Jadi mengapa disebut ilmu kalam? Karena topik paling rame pada waktu itu di masa kejayaan Mu'tazilah itu adalah diskusi seputar apakah kalamnya Allah itu qadim apa kudus. Mu'tazilah berpendapat kalamnya Allah itu kudus makhluk. Sedangkan Ahlu Sunnah berpendapat kalamnya Allah itu qadim. Kalamun qadimul layu malu sama'uhu tanazaha dan seterusnya. Nah, versi Mu'tazilah, kalau nanti ada yang qadim selain Allah gimana? Nah, tadi dijawab Ahlus Sunnah, loh, kalam itu kan sifat. Sifat adanya mesti bareng dengan zat. Jadi Allah bersifat kalam. Karena Allah qadim, kalam juga qadim. Karena sifat itu eksisnya bersamaan dengan zat. Ya, putih ini dengan kopiah. Ya, itu ya adanya bareng ini dulu, gak kok terus dewe-dewe itu enggak, karena menyatu, tidak bisa eksis mandiri sifat itu. Mulai laten Ahli Sunnah ada kaidah la hiya huwa bala hiya ghairuh. Sifat itu bukan zat tapi bukan selainnya. Jadi tidak bisa eksis mandiri. Jadi dalil akli, dalil nakli niku dua dalil yang digunakan di dalam pembahasan ilmu kalam. Contoh sederhana ngeten. Allah esa wahdaniyat. Dalil akline tadi kalau Allah itu lebih dari satu, misalkan dua, ada dua kemungkinan. Ya, kerjasama yang enggak logis tadi atau tukaran bentrok juga enggak logis. Itu dalil akli. Dan dalil nakline nas qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahu wahid. Niku contoh. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang roh. Bayas alunaka ani ruh. Kulir ruhu min amri robbi. Katakanlah ruh itu urusan Tuhanmu. Min amri dari Tuhan. Roh itu urusan Tuhanmu. Dan kamu tidak diberi ilmu tentang roh itu kecuali sedikit. Jadi ulun kapan yang ngono ya rasa awake dhewe mikir. Ya, wis karo Allah wis seperti itu kan. Tidak ada ilmu kita tentang roh kecuali sedikit, ya wis ora usah dipikir. Apakah roh itu sama dengan nyawa? Ya iki ya rasa dipikir. Sing duwe roh iki sapa wae? Ya ora usah dipikir ya. Ini kan kula namung mikir lho nggih, tapi aja digawe pedoman. Soale wong pikiran saya kan ya. Roh ki padha karo nyawa apa gak? Nah niki kula bedakne ngeten. Bayi janin usia 2 bulan itu hidup nggih? Hidup. Kalau hidup berarti dia punya nyawa. Padahal roh belum ditiupkan. Nah, ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Syai'rahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsumma ila hadrati ikhwanihim minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in ulama'i wal musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin syaikhul qadir al-jilani syallahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat masyariqi wal magharibiha bari wa barisan abana wa ummahatina wa jaddatina wa masyaykhina wa nakhus arwahi para masyayikh Nahdlatul Ulama, para ulama Nahdlatul Ulama, masyayikh al-Bukhari wa dzurriyyatih wa musannifi hadzal kitab. Sayyidina Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah saged kepanggih malih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah fa inna rabbana jalla wa ala mausufun bi sifatil wahdaniyati. Sesungguhnya Tuhan kita jalla wa ala, maha agung, maha tinggi, bersifat dengan sifat wahdaniyat, esa, tunggal. As-sarhu annahu subhanahu mausufun bisifatil lati tanfi anillahi ta'ala al-musabihata li ghairi. Terus ngeten niki ada pembahasan Allah esa itu esa dari segi zat, esa dari segi sifat, esa dari segi af'al, perbuatan. Esa dari segi zat itu ada dua pengertianipun. Sing pertama laisa bimurokabin, tidak tersusun. Jadi zat Allah tidak tersusun. Beda dengan kita, ada kepala, dada, perut, kaki, tangan. Allah tidak seperti itu, tidak tersusun atas bagian-bagian. Masjid ada atap, ada tembok, ada lantai. Allah tidak seperti itu. Ini pengertian pertama. Sing pengertian kedua, ya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah. Gak enak sing madani. Manusia banyak yang nyerupai saya, kalian jenengan sama. Meski ya mesti enak bedane lah saidi. Tapi secara umum sama, kaki dua, tangan dua, lubang hidung dua, kepala satu, dan seterusnya. Allah tidak seperti itu. Di pengertiannya, yang pertama tidak tersusun, yang kedua tidak ada zat selain Allah yang serupa dengan Allah. Yang nomor kali, esa dari segi sifat. Ya. Esa dari segi sifat, niku pengertian pertama ya sifat Allah masing-masingnya, kudrat Allah, iradah Allah itu satu. Ya. Tapi satu sudah mencakup semua hal. Jadi ya kudrat Allah ya satu, iradah Allah ya satu, tapi sudah mencakup semua hal. Nah, yang pengertian kedua, tidak ada selain Allah yang sifatnya serupa dengan Allah. Sifatnya Allah buat teman-teman yang madani. Awake dhewe melihat basor, Allah juga melihat basor, tapi pengertiannya berbeda. Sama dalam segi lafaz, berbeda dari segi makna. Ndak kok sakit beda. Basore awake dhewe melihatnya kita itu dimulai dengan
ketidakmelihatan. Nah, kemudian ada cahaya mengenai benda masuk ke mata kita. Di potlot ini ada cahaya mengenai potlot, mantul masuk ke mata kita sehingga kita bisa melihat potlot ini. Allah tidak seperti itu. Basor kita kudus, basornya Allah qadim. Jadi hanya lafadznya sama-sama basor tapi pengertiannya berbeda. Kita hidup, Allah juga hidup, tapi hidupnya berbeda, maknanya berbeda. Hidup kita niku kan kumpulan aktivitas ya macam-macam ya, ada respirasi, pernapasan, ada metabolisme, memasak makanan dalam tubuh, ya, ada iritabilitas, kepekaan terhadap rangsang, ada akresi, ya, mengeluarkan sisa-sisa makanan, mboten ereksi loh ya, akresi, kleru ini Pak Umar. Ya, ereksi intisar, ya, mekar. Terus hidup kita seperti itu, respirasi, awak dia ambekan bernafas, menghirup oksigen O2, mengeluarkan CO2 karbon dioksida. Allah tidak seperti itu. Kita butuh makan, hidup kita butuh makan, Allah tidak butuh apapun. Jadi sama-sama hidup tetapi pengertiannya berbeda. Niku pengertian sifatnya. Sing ketiga, esa dalam segi af'al perbuatan. Niki mboten dibagi dua. Ladzat tahu dibagi dua, sifat dibagi dua. Lanya af'al ini hanya satu. Semua hal ini af'alnya Allah, gitu loh ya. Semua hal ini af'alnya Allah. Jenengan sakit hadir ten ngaji meniko, niku af'alnya Allah. Hakikat dong ini, hakikatnya. Jadi af'alnya makhluk itu tidak ada hakikatnya. Hakikatnya secara hakikat perbuatan makhluk itu tidak ada. Semua af'al yang terjadi, Semeru erupsi, ya, daerah pundi banjir, puting beliung, kecelakaan, Pak Jokowi jadi presiden, Bu Khofifah jadi gubernur, Pak Umar jadi youtuber, kuwabeh niki ya perbuatannya Allah secara hakikat. Nah awake dhewe ngomong-ngomong ngeten niki nggih kadang-kadang perlu hakikat, kadang-kadang yo syariah mawon. Ya, sehari-hari ya syariah. Lah pengen marek yo mangan, lah pengen waras yo berobat, lah pengen pinter yo sinau, lah pengen sugih yo kerja, lah pengen bojo yo golek. Ya. Pengen bojo gak gelem golek ngenteni, aku tak ngenteni af'ale Allah. Nggih mboten ngoten nggih. Ya, jadi mboten kebagi, mboten wonten sing tidak ada perbuatan Allah yang serupa dengan perbuatan tidak wonten karena semuanya adalah af'alnya Allah. La fa'ila illallah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Itu secara hakikat. Kadang-kadang lah ngomong ten gene sehari-hari nggih tidak harus begitu ya, ngomong biasa. Nah, fa inna rabbana jalla wa ala mausufun bi sifatil wahdaniyati. Sifat-sifatnya Allah ya satu, tidak ada yang menyerupai, tidak serupa dengan sifatnya makhluk. Ngeten, ketika kita bicara makhluk disebut zat, itu ya bendanya. Nah, ten lari sekolah SD niku zat atau materi adalah
sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Sesuatu yang menempati ruang, manggon, volume, ya, dan memiliki massa, duwe massa berat, duwe berat, ya, jumlah molekul dalam materi itu. Tapi lah zat Allah itu tidak seperti itu, karena zat Allah tidak berupa benda, tidak berupa jirim, tidak berupa jisim. Itu nyata. Lah datang mantek logika jauhar, dhuwur dhewe jauhar. Kula nerjemahke partikel. Sing nomor loro jirim atau jisim, kula menerjemahnya benda. Sing nomor telu nabat, tumbuhan. Ya, ngisore neh hayawan. Sing terakhir insan, manusia. Jauhar, jirim atau jisim, nabat, hayawan, insan. Mulanya definisi, ya, atau takrif niku, ya, atasnya dikasih sifat khusus. Mahwal insan, jawabannya mesti hayawan. Dikai sifat khusus. Manusia itu apa? Ya hayawanun natik, binatang yang bisa berbicara. Manusia adalah binatang yang bisa berbicara. Apa itu hayawan? Jawabnya nabat, tumbuhan yang bisa titik-titik. Sifat khususnya nopo? Tumbuhan yang bisa berpindah-pindah tempat misalnya. Nah, itu jadi binatang. Apa itu nabat? Ya mesti jirim atau jisim, titik-titik. Sifatnya khusus nopo? Ya, tumbuhan yang bisa berpindah-pindah namanya hayawan, binatang. Nah, benda yang bisa tumbuh dan berkembang namanya tumbuhan. So gede, so tambah, berkembang biak, dan itu tumbuhan, dan seterusnya. Nah, dan logika datang mantek ngoten. Ya, kula sian ten Lirboyo Rois mantek, Sulamul Munawarrok kitabe. Nah, ten setaim jedalah ketiban dosen logika, ya. Logika. Makanya gonta ganti mata kuliah pun renornya dari BMK bimbingan membaca kitab, pengantar filsafat Islam, tafsir Tarbawi, tafsir ekonomi lah sak kuwetuke ya. Gonta ganti ngoten. Sing hampir mabni pancet ya ke NO-an kalih niki kalih logika mantek niki. Nggih, tambah pinter lah gonta ganti materi niku. Karena kalau sering jelasaken ilmu kalam, mergo siyen kula nggih natos ngucal ilmu kalam. Kemudian kita lanjutkan penjelasan bahwa Allah bersifat dengan sifat-sifat yang tidak serupa dengan sifatnya makhluk. Pengetahuan gampangannya. Allah bersifat dengan sifat-sifat yang berbeda dengan sifatnya makhluk. Kalau ada kata-kata yang sama, hanya segi lafadz, tapi pengertiannya berbeda. Qolal mu'alifu rahimahullah man'utun binu'util fardaniyati. Ya sama ini, man'ut kalih mausuf sami muradif. Ya. Allah bersifat dengan sifat-sifat ya yang tidak ada menyerupai, ijen. As-sarhu anna hadza bimakna ma qablahu. Kata-kata man'utun binu'util fardaniyati niku sama dengan makna sebelumnya, yaitu fa inna rabbana jalla wa ala mausufun bi sifatil wahdaniyati. Jadi kalimat mausufun bi sifatil wahdaniyati niku pengertiannya sama dengan man'utun binu'util fardaniyati. Artinya sifat-sifat Allah itu tidak ada yang menyerupai. Wa innama abbaro bil ibarati tsaniyati li ta'kidil ibaratil ula.
Lah kok padha kok disampaikne kena apa? Kok dibaleni meneh? Wong jelas-jelas maknane padha. Ya. Litakidil ibaratil ula, untuk menaukiti, untuk menguatkan. Takkid ya menguatkan, menaukiti. Dibaleni meneh biar tambah kuat. Niku biasa di dalam gaya bahasa napa mawon ten Indonesia. Nah, contohnya niki. Kekuasaan presiden tidak tak terbatas. Misalnya ya, tidak tak terbatas. Padahal pengertiannya terbatas ya. Kekuasaan presiden tidak tak terbatas. Sakjane terbatas, tapi menggunakan kata-kata tidak tak itu supaya menguatkan. Di gaya bahasa biasa seperti itu. Di gaya bahasa Arab kalimatnya dimunculkan, terus muradifnya, sinonimnya ditambahkan di belakangnya. Biasanya ngoten. Wan na'tu wa sifatu bimakna wahidin. Naat dengan sifat itu maknanya satu. Lain atas belajar nahwu ada naat man'ut, bisa juga disebut sifat mausuf. Wal wahdaniyatu wal fardaniyatu mutarodifani. Kata-kata wahdaniyah karo fardaniyah maknanya ya ijen dewean sendirian ya. Itu sama. Ya, tadi mutarodif sinonim cara bahasa Indonesia nih. Ijen ya. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Dados konsep ketuhanan teologi paling sederhana nggih awake dhewe niki Islam niku Tuhan itu satu wis gak kena dibantah. Kok dijawab sak liyane siji mesti timbul kontradiksi. Kalau Tuhan lebih dari satu, ada dua kemungkinan. Sing pertama, Tuhan-Tuhan saling kerjasama. Saling membantu. Banyak saling membantu berarti lemah. Wong saling membantu berarti butuh bantuan. Banyak lemah, ya ora usah jadi Tuhan. Ngoten. Sekarang Tuhan yang lebih dari satu kompak. Jawabannya ini kalau saling kerjasama, berarti lemah. Nah lemah gak jadi Tuhan. Banyak tukaran, saingan. Tuhan satu dengan yang lain bentrok. Ya ora kober mencipta, sitok mencipta, sitok ngerusak, sitok mencipta, sitok ngerusak. Ora dadi. Nah, padahal semesta wujud. Dan itu detail sekali, rumit niku. Satu sel awake dhewe niki rumitnya luar biasa. Mulane sampai sekarang boten wonten di laboratorium paling canggih yang mampu membuat satu sel hidup dari benda mati. Enggak ada. Enake ya sel hidup dinukil dari sel hidup, diambil dari sel hidup. Jenenge cloning. Ya. Di sel soma, sel tubuh diambil dikembangbiakkan. Nah, awake dhewe cara wong tan seneng tumbuh-tumbuhan ya nyangkok lah gampangane ya. Nyangkok atau setek itu dibacok dincepne. Ya, nyangkok nggih dikowaki terus kayak lemah niko. Hanya bisa gitu. Dia rumit niku mikrokosmos istilahnya nggih. Alam kita, alam kecil lah. Ya sing makrokosmos nggih. Ya rembulan ngelingi bumi, bumi ngelingi matahari, sak planet komplit, matahari sak tata surya ngelingi pusat galaksi Bima Sakti. Mboten karo-karoan rumite niku. Terus ya yang mampu menciptakan kayak gitu mesti satu. Kalau dua ya tadi tukaran tadi. Ini konsep teologi paling sederhana tapi paling masuk akal nggih awake dhewe niki. Islam bahwa Allah itu satu.
Qala al-mu'allifu rahimahullah, laisa fi ma'nahu ahadun minal bariyati. Iki pengertiane nggih sami kalih mau. Tidak ada satupun dari makhluk yang punya sifat menyerupai sifatnya Allah. Ya, tidak ada makhluk satupun manusia atau makhluk yang lain yang menyerupai sifat-sifatnya Allah. Sifat makhluk tidak serupa dengan sifatnya Allah. Sifatnya Allah tidak serupa dengan sifatnya makhluk. Ya, awake dhewe kalam ngomong. Allah juga kalam. Pengertiannya berbeda. Kalame dhewe kalamuna lafdun mufidun kastakim basmun wa fi'lun tsumma harfunil kalim tan alfiyah wahiduhu kalimatun wal qaulu ambakil matum biha kalamun qad yu'am al kalamu huwa lafdul murakkabul mufidu bil wat'i wa aksamuhu salasatun ismun wa fi'lun tsumma harfun ja'a li maknan jurumiyah. Ya, kalamnya Allah tidak seperti itu. Kalamnya Allah laisa bi harfin wala sautin. Tidak bersuara, tidak berhuruf. Tidak berupa huruf, tidak berupa suara. Ya terus piye? Ya ora piye-piye ya, bila kaifiatin dengan tanpa kinoyo ngopo itu ya. Nah, ada di kalau nggak salah di Jawahirul Kalamiyah ya, ada perdebatan Ahlus Sunnah kalian Mu'tazilah. Soalnya sejak awal mengapa sampai disebut ilmu kalam kan gara-gara polemik paling rame ini temanya tema ilmu kalam. Yaitu kalamnya Allah itu qadim apa? Kudus. Jadi mengapa disebut ilmu kalam? Karena topik paling rame pada waktu itu di masa kejayaan Mu'tazilah itu adalah diskusi seputar apakah kalamnya Allah itu qadim apa kudus. Mu'tazilah berpendapat kalamnya Allah itu kudus makhluk. Sedangkan Ahlu Sunnah berpendapat kalamnya Allah itu qadim. Kalamun qadimul layu malu sama uhu tanazaha dan seterusnya. Nah, versi Mu'tazilah kalau nanti ada yang qadim selain Allah gimana? Nah, tadi jawab Ahlussunnah, loh, kalam itu kan sifat. Sifat adanya mesti bareng dengan zat. Jadi Allah bersifat kalam. Karena Allah qadim, kalam juga qadim. Karena sifat itu eksisnya bersamaan dengan zat. Ya, putih ini dengan kopiah. Ya, itu ya adanya bareng ini dulu, kok terus dewe-dewe itu enggak. Karena menyatu, tidak bisa eksis mandiri sifat itu. Mulai laten ahli sunnah ada kaidah la hiya huwa bala hiya ghairuh. Sifat itu bukan zat tapi bukan selainnya. Jadi tidak bisa eksis mandiri. Nyuwun sewu lak keduren matur mawon lho nggih kula sampun bapak-bapak nggih terus ya apa to iki kula kuwatir ngoten ya. Mungkin dikritik mawon mboten apa-apa ngin kula sudone kula ndekne ngoten ya. Nah wis ada sak umar sing nem-nem sing lari sekolah, lari kuliah pun biasa. Tiang-tiang sepah ya apa ngoten ya. Nggih ngono-ngono natas mireng nggih. Kita lanjutaken. As-sarhu annahu laisa fi sifatihi ta'ala ahadun minal khalqi. Jadi tidak ada satupun dari makhluk yang punya sifat serupa dengan sifatnya
Allah. Aila yasihu aklan wala syar'an ayat tasifal abdu ayusai'in minal asya'il haditati bisai'in min sifatillahi ta'ala. Jadi secara akal dan secara syar'i, jadi baik dalil akli maupun dalil nakli, cara awake dhewe ngoten mawon nggih. Terus kalau berbicara ilmu kalam, ilmu tauhid lah gampangane cara awake dhewe nggih. Jadi ilmu kalam niku bisa disebut ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu akidah, ya. Dan seterusnya itu nama-nama lain. Walaupun nanti apa nggih stressingnya nggih, apa istilahnya? Penekanannya itu berbeda-beda satu dengan yang lain nggih. Penekanannya berbeda, tapi nama lain niku. Jadi dalil akli, dalil nakli niku dua dalil yang digunakan di dalam pembahasan ilmu kalam. Contoh sederhana ngeten. Allah esa wahdaniyat. Dalil akline tadi kalau Allah itu lebih dari satu, misalkan dua, ada dua kemungkinan. Ya, kerjasama yang enggak logis tadi atau tukaran bentrok juga enggak logis. Itu dalil akli. Banyak dalil nakli nas qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahu wahid. Niku contoh. Ini ada dalil akli, ada dalil nakli. Dan niki secara dalil akli maupun secara dalil nakli ya, mustahil atau tidak ada hamba yang bersifat dengan sifat serupa sifatnya Tuhan. Baik itu manusia maupun binatang maupun makhluk yang lain. Walaqad asa at-ta'biro man qala fi tafsiril haditsil ladzi rawahul Bukhari innallaha khalaqa adama ala suratihi. Nah, ini ada orang yang kurang benar. Tidak benar menafsiri hadis innallaha khalaqa adama ala suratihi. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam ala suratihi. Sesuai gambarannya. Nah, ini ada yang nya di situ mbalike umume wong niku mbalike ten Gusti Allah sehingga pemahamannya Adam itu serupa dengan Allah. Ada yang menafsiri gitu. Nah, ini yang enggak benar. Ya. Enak di catatan kaki itu balike mboten ten Adam, mboten ten Allah tapi ten Adam. Jadi sesungguhnya Allah menciptakan Adam sesuai bentuk Adam. Nah, itu pengertiannya ada yang menjelaskan ngeten. Adam dicipta pertama kali ten swarga dhisik kalih Adam ten donya sak badane diturunke ten bumi maupun nanti ten swarga balik meneh niku bentuknya sama. Jadi Nabi Adam ketika masih dicipta pertama, kalih Nabi Adam diturunkan ke bumi, kalih di surga sana sama. Ada penjelasan yang seperti itu, tapi sing ten dhuwur kalimatnya ngeten penafsirane. Allah jelaskan, innallaha ja'ala adama muttasifan bisifatihi min sam'in wa basorin wa nahwi dzalika fahadat takbiru fasidun. Jadi kalau ada yang menafsiri Allah menjadikan Adam bersifat dengan sifat-sifat Tuhan seperti sama, mendengar, basor, melihat dan sebagainya, fahadat takbiru fasidun. Ungkapan ini, kalimat ini, pernyataan ini adalah rusak. Gak benar. Salah. Jadi pengertiannya tidak begitu. Lah terus piye? Wa makna ala suratihi ay ala suratil lati khalaqahallahu wa sarrafaha. Kama huwa fil makna fi qoulihi ta'ala fi haqqi Isa fa nafakhna fihi mir ruhina. Surat At-Tahrim. Pengertiannya ala suratihi sesuai gambarannya itu adalah sesuai gambaran yang diciptakan oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah. Jadi pengertiannya adalah diciptakan dan dimuliakan.
Pengertiannya begitu. Seperti makna ayat Quran, fanafakhna fihi mir ruhina, lah diterjemah, dan kami tiupkan di dalam diri Isa itu sebagian dari ruh kita, ruh Allah. Jadi lah diterjemah begitu, padahal pengertiannya tidak gitu. Engkau kalau seperti ini seakan-akan di dalam diri Nabi Isa ada rohnya Allah, bagian dari rohnya Allah. Padahal kan tidak seperti itu pengertiannya. Jadi ngeten para bapak nggih, la awake dhewe jasad niki kata-katanya kholaqo, dicipta. Tapi lah ruh itu fanafahna, ditiup. Tapi itu tadi kaitannya dengan Allah, nggak usah dibayangin awake dhewe nyebul pelembungan ya, atau nyebul lempung, dia itu tidak seperti itu ya. Bila kaifiatin ya, tidak seperti meniupnya kita. Mulanya ya wis diterjemahnya seperti juga sebenarnya kurang tepat, tapi harus disampaikan mergo supaya awake dhewe paham. Jadi kalau roh kalimatnya nafaktu, nafahna, lanyae jasad itu kholakna. Ini ada. Lah terus roh niku napa? Lah iki ya. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang roh. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah roh itu urusan Tuhanmu. Min amri dari Tuhan. Roh itu urusan Tuhanmu dan kamu tidak diberi ilmu tentang roh itu kecuali sedikit. Jadi wis ungkapane ngono ya rasa awake dhewe mikir. Ya, wis karo Allah wis seperti itu kan. Tidak ada ilmu kita tentang roh kecuali sedikit, ya wis ora usah dipikir. Apakah roh itu sama dengan nyawa? Ya iki ya rasa dipikir. Sing duwe roh iki sapa wae? Ya ora usah dipikir ya. Ini kan kula namung mikir lho nggih, tapi aja digawe pedoman. Soale wong pikiran saya kan ya. Roh ki padha karo nyawa apa gak? Nah ini kula bedane ngeten. Bayi janin usia 2 bulan itu hidup nggih? Hidup. Kalau hidup berarti dia punya nyawa. Padahal roh belum ditiupkan. Nah, ini ya. Janin 2 bulan itu hidup. Kalau hidup berarti punya nyawa. Nah, padahal roh belum ditiupkan. Karena ditiupkannya roh usia 4 bulan 120 hari. Dari sini berarti roh karo nyawa berbeda. Ini benar ora usah dibuat pedoman, sekedar mikir loh ya. Emang kadang-kadang kula niku mikir napa-napa kadang-kadang kula pikir ya. Ya kadang-kadang enek bener, kadang-kadang ya rodok bener ya. Kula sian tasik sanawiyah ngawak ketika belajar teori Darwin niku mumet kula. Iki sing bener endi ya? Di agama ngene, di pelajaran biologi ngene. Ini kula pikir. Kula ndamel aturan-aturan ten otak kula gembentengi agama kula. Niku perasaan awiyah. Mene kula tasik apa kesimpulan teori Darwin kayak apa? Ya. Ya itu ya makhluk hidup yang ada sekarang kelanjutan dari makhluk hidup sebelumnya. Poin kedua, ya evolusi terjadi karena seleksi alam. Itu kesimpulan saya, karena tak pikir terus nih. Nah akhirnya kula berarti ya dawa ceritanya ya. Kula belajar tentang maca buku ya, kula tumbas ten Surabaya niku tasik zaman. Kula nemokne kata-kata Syiah itu 12 kali di Quran dan seterusnya. Nah, angka 12 kan diagung-agungkan di tradisi Syiah. Sehingga sampai ngundang sing bener Syiah sampai ngoten kula niku kula bentengi ngeten iki ya. Ceritane dawa kapan-kapan mawon ya yang saya. Jadi kula niku ada masalah seperti itu langsung kula bentengi. Kula damel otak-atik supaya sing penting akidah saya lurus ya. Ada pertanyaan-pertanyaan gitu cepet kula bentengi niku wau. Nah, mungkin kapan-kapan semoga kita bisa jelaskan rodok dawa ceritanya soalnya nggih. Nah, termasuk tentang Darwin, tentang macam-macam niku.
Jadi pengertiannya nafahna fihi mir ruhina niku kok mboten terus di dalam diri Isa terdapat bagian dari rohnya Allah sehingga bisa dipertuhankan, tidak seperti itu. Ya di dalam diri Isa rohnya yang ditiupkan itu istimewa dibandingkan dengan roh kita seperti ini. Ya, sami kali ada hadis yang menjelaskan bahwa bagi orang-orang yang sudah tingkatannya tertentu, ya pendengarannya adalah pendengaran Allah, ya penglihatannya adalah penglihatan Allah. Sosok ada yang memahami seperti itu, padahal yang dimaksud adalah ya dia diberi Allah penglihatan dan pendengaran yang melebihi manusia biasa. Orang-orang yang sudah tingkatan tinggi itu kasfu, mukasafah. Ora sang ngomong atine wong kuwi piye ngerti. Iku mobil sing liwat isine piro kok daerah endi ngerti. Ya, ini sudah dibuka tabir. Ya pengertiannya itu tidak kemudian pendengarannya adalah pendengaran Allah dalam arti hakiki. Ya. Terus di dalam memahami ayat, di dalam memahami hadis terkait yang macam begini memang harus hati-hati. Pramila kedah digurukan lan niku nggih. Ada gurunya, ada sanatnya. Penjelasan ini dari mana? Nah, itu tidak karang sendiri. Sebelum dilanjut mbok pilih wonten sing badhe niki duwawa satu halaman areping pun dipedhot tengah-tengah tiba-tiba kurang sreg. Nggih, mungkin sing badhe angkat tangan napa angkat napa. Nggih, sing sini. Ngeten jadi nggih. Ada yang disebut nyuwun sewu, Roh Kudus itu yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Ya, ini pengertian Islam adalah agama lain saya tidak usah bahas ya. Nanti ada yang nggak benar dalam arti apa nanti penistaan agama macam-macam ya. Di dalam pengertian kita yang disebut Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Lah posisi Nabi Isa ya, salah satu dari Rasulullah, salah satu dari utusan Allah. Itu pengertian Nabi Isa di dalam Islam. Ya, keistimewaan beliau memang terlahir tanpa ayah, sehingga proses alami ya terjadinya makhluk hidup individu baru ya ini tidak melalui seperti yang lain. Ya. Bahkan Nabi Muhammad sendiri itu berayah dan beribu. Ya. Nah, Nabi Isa beribu tidak berayah. Enek sing gak berayah ya gak beribu, sinten? Adam manusia. Tidak berayah, tidak beribu, inggih Nabi Adam karena manusia pertama, nggih. Jadi wonten sing tanpa ayah, tanpa ibu niku Nabi Adam. Ada ibu tanpa ayah niku Nabi Isa, yang berayah beribu niku ya nabi-nabi yang lain. Tapi ojo sampai digawe pedoman. Deh, sama duwe anak wedok ora ndek bojo kok iso hamil, ini itibak Nabi Isa. Enggak bisa ngoten nggih. Itu enggak bisa seperti itu. Nek awakmu kok turu pirang-pirang dina, aku terus Ashabul Kahfi. Ya ora iso ngoten nggih. Maka yang badhe taklet mbok pilih. Nggih ngeten iki pembahasan. Tapi nyuwun sewu nggih, saged nrimo nggih Bapak nggih penjelasan kula. Mboten keduren. Mboten alhamdulillah nggih. Nah, matur mawon nggih, nek Bu niku terlalu tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah
Wa ta'ala anil hududi wal ghoyati wal arkani wal a'doi wal adawati la tahwi hil jihatu situ kasairil mubtadaati. Allah maha suci dari batasan. Ini meja ana ukurane 1 meter misalnya 30 cm atasnya, setengah meter lebare, dan seterusnya. Ada batasan-batasan. Nopo mawon sing jenenge jasad, kalau makhluk hidup, benda, itu ada ukurannya. Udara enteng ada, ya nanti istilahnya mol, ya, berapa mol lah kan kimia. Kalau di berat ya kilogram. Kalau panjang ya meter. Ya. Kalau volume ya kubik. Ya. Dan seterusnya lihat-lihat. Ya. Allah maha suci dari batasan-batasan tadi. Jadi Allahu Akbar, Allah maha besar. Oh gak kok terus raksasa begitu maksudnya. Orang kok terus gede, tidak. Allah tidak berukuran. Ta'ala maha tinggi misalnya, al-ali. Orang kok terus dawur petit, mboten-mboten maksudnya. Derajatnya tinggi, derajatnya agung. Pramila kula ndamel siiran ra ana bentuk rupa ukuran. Allah mawujud tanpa panggonan, ra ana bentuk rupa ukuran, tidak berukuran. Ada di kalangan pengikut Torekoh yang mungkin kalimatnya agak gimana, misalkan di hati, Allah di hati. Pengertiannya di situ bukan Allah manggon tenjero hati, tapi hatinya selalu dikir kepada Allah, ingat Allah terus. Itu maksudnya begitu. Innallaha ma'ana. Orang kok terus Allah berserta kita, di sekitar kita, tidak pengertiannya tidak seperti itu ya. Kita dalam pengawasan Allah, pengertiannya begitu. Di pas Rasulullah sembunyi di gua Tur kalian Abu Bakar sedih dingkolak roh wong kafir Quraisy piye macam-macam. Kanjeng Rasul ngendika la tahzan innallaha ma'ana. Ora usah sedih karena Allah beserta kita. Itu pengertiannya ya kita dalam perlindungan Allah. Allah tidak bertempat. Tidak bertempat. Wal goyati tidak ada katoke ujungnya, batas akhir gitu ya. Goyah itu batas akhir. Kalau saya tinggi 160, kadang 161. Garek pas rambutnya dawa pondek ngoten mawon. Ya. Mulah malih 160 161. Itu ada ukurannya, ya sudah, pokoknya ya 160 161 itu. Allah tidak seperti itu. Masjid ini ada ukurannya. Ya panjang kali lebar. Allah tidak seperti itu. Wal arkani tidak beranggota badan. Nanti di bawah ada pengertiannya. Khat itu kayak apa, goyah itu kayak apa, arkan itu kayak apa. Apa ya, sisi lah ya.
Arkan itu sisi. Rukun di Ka'bah itu rukun Yamani, ya. Ya, sisi yang menghadap ke arah Yaman. Jadi kalau kita ada sisi depan, sisi belakang, sisi samping, sisi atas, sisi bawah, Allah tidak seperti itu. Wal a'doi anggota badan besar. Jadi anggota badan besar Allah tidak seperti itu. Kaki, tangan, kepala. Allah mboten ngoten. Bagaimana dengan kullu syai'in halikun illa wajhah. Nah itu ayat mutasyabbihah. Nanti ada penjelasan tersendiri. Imam Bukhari niku menakwil kullu syai'in halikun illa wajhah ay mulkahu, tasarruf kekuasaan Allah. Atau pendapat kedua, ma urida bihi wajhullah, sesuatu yang dikerjakan untuk zat Allah, ikhlas gampangannya ya, tidak untuk yang lain-lain, gak mergo pengen diwah, gak mergo pengen dapat pujian, tapi murni karena Allah. Itu pengertiannya. Imam Bukhari saja menakwil ya. Jadi kita nakwil ya nggak masalah. Ulama-ulama kholaf ya, itu banyak melakukan takwil. Ulama-ulama salaf itu banyak melakukan tafwid. Tidak mau menakwil tapi menggunakan tafwid. Ya, menyerahkan maknanya kepada Allah kalau itu ayat, menyerahkan maknanya kepada Rasulullah jika itu hadis. Di a'dha itu anggota badan yang besar, adawat itu anggota badan yang kecil. Ya dicontohkan jari, ya, intil-intil, ya di tenggorokan ini ada intil-intil. Allah tidak seperti itu. La tahwihil jihadus situ. Tidak dimuat oleh arah yang 6. Jadi tidak berlaku arah. Dek dhuwur, dek ngisor, dek kanan, dek kiri, enggak. Ya, arah 6 itu ya utara, selatan, timur, barat, atas, bawah. Kalau hitungannya itu arah mata angin. Atau kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Kalau itu ibaratnya awake dhewe. Kasairil muktadaati seperti halnya barang-barang yang dicipta, yang diadakan oleh Allah. Wes gampangannya Allah tidak berlaku arah, makhluk berlaku arah. Kulo ten ngajengin jenengan. Ya. Lampu itu di atas awake dhewe. Ya. Dan seterusnya ada berlaku arah, tetapi Allah tidak berlaku arah. Lah kenging nopo awake dhewe kok lak ndonga ngeten menengadah ke atas? Karena derajat Allah maha tinggi. Yang kedua, kiblate ndonga memang langit. Karena dari langitlah turun rahmat. Ini kiblate ndonga memang ke atas karena langit. Turunnya rahmat dari langit. Dan Allah maha tinggi. Jadi jawabannya seperti tadi. Lah kena apa lah salat kok madhep kiblat ya perintahnya ayat ngoten. Perintah hadis nggih ngoten. Nah, awake dhewe salat ya manut aturan yang diajarkan Rasulullah, gak ngarang dhewe. Tetapi pernah terjadi Kanjeng Rasul bersama sahabat itu ngadepi reno-reno pas salat mergo peteng. Barang padang jaga ngerti anak sing madhep rono ya. Nah, kemudian di sana turun ayat ya, kemanapun engkau menghadap disitulah
wajhullah. Yang dimaksud adalah kiblat. Jadi sholatnya sama, so gak madhep Ka'bah. Pengertiannya di situ adalah kiblat. As-sarhu anallaha ta'ala laisa lahu haddun. Bagi Allah tidak ada batasan. Wal haddu ma'nahu nihayatus syai'i. Pengertian dari had di sini adalah nihayatus syai'i. Ujung akhir sesuatu. Apa lah katoke iki apa ya situ ada ya. Ujung akhir sesuatu. Kadang-kadang paling penak iku basa Jawa nge. Cari terjemahnya susah. Unyeng-unyeng bahasa Indonesia ini apa lo bingung kula. Apa unyeng-unyeng? Itu nggak bisa ya. Amit bloboki bahasa Arab apa bahasa Indonesia ini apa lo bingung kula. Setep ya bahasa Jawa juga ya. Wadah ten bahasa Indonesia. Ana saiki lah menir wis apa bahasa Indonesia lho gak iso. Beras kecil ya mosok beras kecil. Itu paling luwes bahasa Jawa. Mulane kula njajan nate ndamel siiran iki bahasa Indonesia mboten sanggup lho. Kula cobi gadhok umpamane. Jadi ya leluasa bahasa Jawa. Klopo niku cek cuwilik jenenge bluluk. Rodok gede cengkir. Ya, rodok gedene degan. Rodok gedene klopo. Wis garing apa? Kosong kopong blalak. Ya, bolong dipangan tikus cumplung. Wis jan reno-reno niku lho bahasa Indonesia iki golek apane bahasa Inggris kangelan. Beras siji, sego siji upo. Ala weh bahasa Indonesiane apa upo? Nasi. Inggrisnya rice, tapi yo si padahal ten Jawa kan beda-beda. Fala ya juju alaihi al-hududu wal masahatu wal miqdar. Maka tidak diperbolehkan memberlakukan kepada Allah batasan. Kemudian jarak, kemudian ukuran. Ketika disebut jarak bagi Allah, itu ya majas. Ada lagunya Epit apa? Aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Itu pengertiannya majas. Lah awake dhewe berusaha mendekat ke Allah, memperbanyak ibadah, ya nanti Allah mendekat ke kita. Dalam arti bukan hakikat jarak, bukan. Ya. Nah, dekat akhirnya ya dongone mandi, ya karepe dikabulkan, akhirate kepenak. Ngeten niku maksude. Aduh, akeh maksiat, ya engko hidupnya enggak tenang, sering dapat masalah, masuk bui dan seterusnya. Pengertiannya begitu. Rokok terus aduh koyok dene potelot iki karo sambok iki mik iki, ini dekat, ini jauh, bukan seperti itu. Ini Allah secara hakikat tidak berlaku jarak karena memang bukan benda, bukan materi, bukan jirim, bukan jisim. Ya, tidak berlaku ukuran juga ya. Berat, kemudian panjang, kemudian meter, kilogram, tidak seperti itu. Fanafyul haddi anhu ibaratun an nafil hajmi. Jadi peniadaan batasan had dari Allah itu adalah ungkapan dari peniadaan benda, materi, jengrengan, sosok, ya, jadi sosok. Wa maknal ghoyati an nihayatu wa hada min sifatil ajsami. Batas akhir, goyah,
Nihayah itu podo ya. Mana bocah jenenge nihayah ya ragil pengertiannya ya. Pok-pokane wesan. Itu adalah sifat dari benda. Berapa kilogram, berapa meter. Ya. Tingginya tadi saya 160, yaitu batas akhir saya 160. Wa maknal arkani al jawanib. Maknanya arkan itu sisi-sisi. Ya, sisi tadi saya kan rukun Yamani ya sisi Ka'bah yang menghadap ke arah Yaman. Wa maknal a'doi jam'u udwin. Ini jamaknya udwin ay al-ajza'ul kabiru. Maaf, al-ajza'ul kabiratu. A'do pengertiannya adalah bagian-bagian anggota tubuh yang besar. Wadhalika min khosoisil ajsami, itu adalah sifat kekhususan dari benda atau jirim. Nah, dan fisika ya ada benda padat, benda cair, benda gas. Benda padat bentuknya tetap, tidak berubah-ubah. Benda cair berubah sesuai tempatnya. Kalau dia dari gelas, ya bentuknya koyok gelas lah. Dia dari ceret, ya koyok ceret. Itu benda cair. Nah, benda gas memenuhi ruangan. Sak masjid ya dipenuhi. Kok engkau dibuka, ya melebar kemana-mana, itu benda gas. Dimampatkan ya padatnya. Diadai tangki misalnya atau drum ya sebatas itu. Jadi arkan itu adalah sisi-sisi, a'do itu adalah bagian tubuh yang besar, adawat itu adalah bagian tubuh yang kecil. Tadi disebutkan jari, gigi, intel-intel dan seterusnya. Wonten sing badhe dipun bahas? Pak Umar? Dereng nggih. Mekaten para Bapak, mugi-mugi wonten guna manfaatipun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Fattahu ya Alim, alimna ma jahilna min hikmatika waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma rizqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa talamidha katsira waj'alna mu'allimah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli wa dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka an asyhadu bi annaka anta Allahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka al ahadu al fardu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mekaten kirang langkung nyuwun agung pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.